Nah itu kan kalau tadi yang gua kasih itu kan sebenarnya itu panduan buat pribadi. Bukan, itu global. Global, oke. Dari mulai pribadi Iya, banyak global, pribadi, bahkan perbekalan iya. juga ada di situ. Cuman kalau mau simpelnya bisa disimpelin lagi. Oke, apa itu? Jadi kita bikin 4 klasifikasi aja, 4 jenis lah, 4 kelompok ya. Jadi peralatan Bang, ini nih yang list dari abang udah Rani dapet nih kan. Mumpung kita di Burangrang Outdoor, perlengkapannya apa aja sih yang paling utama harus gue siapin? Gitu kan, misalnya ada nih sleeping bag, matras, center. Nah, kayak center itu wajib banget. namanya berkegiatan terbuka kan kita biasanya di tempat yang nggak ada listrik. Oke. Otomatis penerangan penting dan paling simpel itu ya senter. Kan kayak jenis center nih bang, terang lampunya tuh kayak gimana sih? Kan ada tuh center yang biasa tuh suka dapat yang baterai tuh yang warna hijau kayak gitu, atau emang ada center khusus? Kalau ngomongin senter sendiri sih bisa panjang, itu banyak Banget ya. banyak banget, dari mulai headlamp, senter anti air, senter yang tingkat keterangannya sekian lumen, itu banyak banget lah. Tapi kita nggak usah ngomong itu dulu. Oke. Kita ngomong lebih detail aja mendingan. Jadi kan kita besok mau camping nih, jadi kan Rani Ikut dong. jadi kita Cuma ngomongin belum kebutuhan. lengkap semua nih bang. Kita ngomongin yang kebutuhan besok aja. Oke. Yang besok Berarti mau ngulik-ngulik dibawa. si abang Jali dulu nih, Iya. biar Burangrang Outdoornya jadi sponsor Rani. Oh, pasti dapat. Kasbon. Pasti dapat lah, pasti dapat. Nah, untuk Burangrang Outdoor, kalian para sobat explore itu bisa datang ke outdoornya langsung di Jalan Rawajati Timur nomor 4B, atau kalian juga bisa cek di Google ya, Google Maps. Dari manapun tuh arahnya bisa lah ketahuan di sini. Kalian bisa cek semuanya barang-barang perlengkapan untuk naik gunung. Oke, Bang, kan besok mau camping nih, gitu kan. Berarti tenda dong punya pribadi. Kan gak mungkin Rani berduaan sama abang satu Iya dong, tenda. Mungkin kan aku juga, mungkin kan Rani kalau bawa teman boleh, mungkin Oke. gue juga mungkin bawa temen. Oke, berarti kan tenda itu udah pasti pria wanitanya pisah ya. Bisa ya, gitu bukan kan. muhrim. Yoi, saya bukan muhrim. Terus apa lagi tuh bang? Nah itu kan kalau tadi yang gua kasih itu kan sebenarnya itu panduan Buat pribadi. peralatan. Bukan, itu global. Global, oke. Dari mulai pribadi Iya, banyak global, pribadi, bahkan perbekalan iya. juga ada di situ. Cuman kalau mau simpelnya bisa disimpelin lagi. Oke, apa itu? Jadi kita bikin 4 klasifikasi aja, 4 jenis lah, 4 kelompok ya. Jadi peralatan berkemah, peralatan memasak, peralatan operasional atau jalan, peralatan pribadi yang kayak komunikasi bukan, wajib pribadi dong. yang Oh, pribadi benar-benar pribadi gitu. Pribadi yang kita pakai ya, pribadi. Nah kalau kita bahas satu-satu nih, misalnya nih kita mulai dari peralatan bermalam aja ya. Peralatan bermalam itu kan yang paling penting, namanya bermalam di hutan atau camping ya, itu otomatis shelter ya. Shelter itu shelter itu tempat bernaung. Shelter itu artinya. Jadi kita bisa bernaung itu bisa di dalam tenda, bisa pakai bivak bikin sendiri dari alam, bisa pakai bivak dari plyseed. Nah, kayak ini contoh Kayak gini nih. nih, ini untuk ukuran Tenda. berapa nih? 2 apa 3? Ini sebenarnya ukuran 2 nih, 2 orang ya. tapi bisa bertiga. Oke. Kalau anak kecil bisa berempat lah. Tapi kalau untuk standarnya 2. Kalau ngomongin tenda yang ukuran berdua, kenapa dia lebih lebar dari ukuran 2 kan? Karena ada peralatan yang harus disimpan kan. Oh, tas segala ya. macam. Jadi kita selalu keluarin sleeping bag. selalu akan lebih lebar dari Bawa bantal, ya, kayak gue badan. harus bawa bantal deh bang. Cuman dari tenda sendiri tuh banyak yang harus diperhatikan. Oke, heeh. Contohnya ini nih, frame. Ada jenis-jenisnya, ada frame aluminium. Ini kan kebetulan fiber nih, Oh, ini fiber. fiber ya. Ada dari aluminium gitu, ada aluminium juga macam-macam, fiber juga macam-macam gitu. Terus bahan
apa namanya, bahan terpal ya, bahan plastiknya nih. Ini juga macam-macam. Ini kan bolong, Bang. Ini nanti ada plastik lagi. ya. Oke. Jadi ada yang tutupnya cuman segini, kalau ini cuman segini nih, dikit. Ada yang sampai full. Jadi double, anti airnya 2 gitu. Ada yang dia di dalam, yang bagian dalamnya breathable, maksudnya nggak anti air, tapi luarnya anti air gitu. Nah, alasnya nih, bawahnya nih, Nah, Bang. ini tipenya yang terpal. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau untuk camping paling enak terpal, paling Oh, gitu? anti air. Kenapa? Oh, Cuman malah dia tembus ya? Itu paling nggak tembus air untuk air ya. Tapi ada kekurangannya kalau di tempat yang datarannya itu banyak tajam-tajam, Nembus lebih dia. gampang robek kalau terpal. Tapi kalau yang bahannya dari semacam gini juga yang plastik itu bisa lebih kuat karena dia serat. Gitu. Oh, nih, Bang, Nah, ini nih. contoh nih ada Iya. tenda lagi nih. Ada tenda lagi. Jadi sebelum beli tenda, di sini ada itinya ya, Ya, spesifikasi. Nah, penjelasannya. spesifikasi. Ini kan ada nih 2500 PU, itu berarti kemampuan dia menahan air. Oke. Ini semakin tinggi angkanya, nggak usah kita ngomongin detail lah ya, apa itu maksudnya karena panjang lagi nanti. Tapi intinya semakin simpelnya semakin tinggi, semakin tahan air. Nah, buat curah hujan di Indonesia, ini masih bisa Masih bisa. nampung Hampir ya. semua tenda yang berada di pasaran itu, bukan hampir ya, semua mungkin bisa nampung, bisa nahan air hujan. Dengan catatan si hujannya tidak berjam-jam gitu. Kalau berjam, Bocor juga. maksudnya ada misalnya 5 jam, 7 jam gitu. Biasanya kalau berjam-jam itu pengembunannya juga dada maju udah bikin basah gitu. Kecuali kita pakai yang breathable kayak Gore-Tex atau apalah gitu ya. Itu lebih aman, nggak basah. Tapi kalau berjam-jam otomatis nanti di dalamnya nggak basah. Tembus ya. Butuh aquaproof juga dong ya. Begitu dia mengalir ke bawah, di dalam tuh di pojok-pojok pinggir-pinggirnya jadi Basah ya. basah. Lembab Jadi, ya. lampungan dikit jadi air. Jadi berarti embun-embun itu nanti netes ke air Netes gitu. ya, netes ke terpal jadi becek gitu lah. Nah, sekarang sleeping bag ya. Sleeping bag juga sama, banyak macamnya. Iya, ini ada 2 nih, Bang. Bedanya apa nih? Kalau bedanya apa ya, mungkin banyak perbedaannya ya. Saya sih belum pelajarin detail ini spesifikasinya. Tapi intinya begini, sleeping bag itu kan juga sama kayak jaket. Dia ada spesifikasinya untuk suhu. Jadi kayak tadi Yang tadi Bang bilang kan, yang terlalu tebal pun juga nggak bagus nggak bagus, sebenarnya. benar. Nah, jadi kalau kita nggak efektif, nggak usah kita bawa gitu. Carilah yang barang yang efektif, gitu, Sobat Explore. Kalau dilihat dari kualitasnya sih mungkin nih untuk camping-camping aja sih udah pasti bisa. Atau naik gunung-gunung yang standar-standar kayak Gunung Gede, Gunung Slamet itu masih bisa lah. Ternyata sleeping bag beredar di pasaran tuh bisa. Oke. Nah, kalau pakai sleeping bag gini, perlu nggak sih kita pakai jaket lagi, Bang? Pakai Tergantung jaket bagaimana kalau kita. pakai jaket nggak pakai sleeping bag itu lebih memungkinkan. Oke. Tapi kalau pakai sleeping bag nggak pakai jaket itu aneh. Gitu. Gitu? Iya, lebih bagus bawa jaket nggak bawa sleeping bag. Oh gitu. Nah, saya sering gitu naik gunung. Oh, jangan diajari sama pemula. Iya. Bisa kedinginan karena dia. biar simpel. Saya berapa kali naik gunung tuh nggak bawa sleeping bag, jaket aja udah gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai jaket bawa sleeping bag, nah itu nggak nyaman aja berkegiatan di selama bermalam gitu, mau bikin api unggun segala Kayak macam. keluar tenda itu udah hawanya dingin banget ya. Iya. Jaket yang bagus tuh kayak gimana sih, Bang? Kan kayak Bang pakai nih. Ini cukup nggak sih kayak gini tuh? Cukup ini sebenarnya. Gitu. Kurang dingin kurang menghangatkan tidak? Cil. Kalau ini kan sebenarnya dia bukan penghangat. Terus Cuman dia ada sedikit lah penghangat. Tapi sebenarnya lebih ke windbreaker. Windbreaker itu penahan angin gitu. Jadi supaya hembusan angin itu tidak langsung menghilangkan suhu tubuh kita gitu. nah, tapi kan kayak gue nih pemula kan gitu kan. Secara pasti kan namanya di gunung atau namanya camping pun kan di tempat yang dingin dong gitu kan. Angin itu kan kenceng banget gitu kan. Butuh nggak sih jaket-jaket yang kayak gitu kan? Bagi gue tuh tipis banget Bang. Gitu, nggak yakin gue bisa keangetan. Masih dingin Jadi pastinya harus dibedakan ya, jaket buat penghangat, jaket sama anti angin atau windbreaker. Kalau jaket penghangat, terkadang begitu kena angin kencang, itu dia masih nembus. bisa tembus, bukan bisa tembus. Jadi justru pecah hawa suhu tubuh yang sudah ditahan oleh jaket tadi disimpan di dalam rongga-rongga jaket itu kena hembusan
dia buyar kasarnya gitu loh, hilang. Jadi nggak efektif lagi itu jaket. Kalau kita pakai jaket windbreaker misalnya itu kancing ya, rapet, di rongga ini masih ada hawa hangat. Oh, Kadang, jadi malah dinginnya itu malah nggak kalau posisi masuk berangin, ya? kalau posisi berangin lebih bagus, lebih utamakan anti anginnya daripada penghangatnya. Oke. Nah ini Ran, contoh jaket penghangat. Oh gitu? Iya. Gimana sih? Jadi dia tebel, bisa menyimpan udara. Bahkan ini bukan cuma penghangat, dia juga lumayan ada anti anginnya, bahannya. Oh, jadi dua fungsi ya? Iya, tapi nggak terlalu windbreaker, tapi lumayan lah menahan angin. Jadi bisa dibilang 20% buat nahan angin, 80% fungsinya lebih penghangat. Kayak gini kan lebih 90% penghangat. Nah kalau misalnya ada juga panduan nih, Rani misalnya mau pakai sleeping bag, kalau cuma camping misalnya ya, di ketinggian 800 sampai 1100 mungkin ya, nggak sampai tinggi-tinggi banget campingnya gitu. Bisa pakai flannel kayak gini nih, lumayan hangat. Ya, Ternyata bahan flannel itu malah ngangetin juga ya? lumayan hangat, makanya anak-anak gunung sering pakai flannel. Jadi lumayan hangatin. Nanti kalau tidur baru pakai sleeping bag gitu, lumayan lah gitu. Tapi kalau naik gunung selama bermalam di luaran tenda pakai ini pasti dingin. Kalau misalnya di ketinggian di atas 2500 apalagi gitu. Nah, kaos kaki Bang, kaos kaki itu yang standar apa sih? Biasa aja atau emang yang agak harus tebel gitu? Kalau pada saat tidur, kalau kita lagi berkegiatan, biasanya kaki itu lebih gampang hangat daripada tangan. Maksudnya lebih tahan dingin ya. Kalau lagi bergerak-gerak misalnya di sekitar tenda atau lagi jalan gitu. Tapi kalau dalam tenda kan suka dia cepet dingin duluan tuh. Kalau diem, kalau posisi tidur atau diem dalam jangka waktu lama 1 jam 2 jam gitu atau berjam-jam, kaki kita tuh paling cepet dingin gitu. Jadi ada urutannya tuh Ran. Yang darah dingin paling cepet ujung kaki sama kuping. Nah, kuping ini berarti yang pakai kupluk dong. Nah itu tutup Nah, kepala. itu kadang kupluknya itu tuh apa ya? Yang kayak di itu tuh pila. Sebenarnya intinya Rajutan. ya intinya kalau karena daerah dingin ya, yang ada kalau tutup kepala itu sekaligus ubun-ubun menghangatkan ubun-ubun sekaligus menghangat kuping, itu aja. Mau yang sampai muka, mau yang ini ya nggak ada masalah. Untuk peralatan bermalam sendiri masih banyak sebenarnya Ran. Apalagi tuh Bang? Ada lagi yang ada juga masih penting nih, matras contohnya tuh. Oh iya, matras. Nah, ini. Nah, pada saat dibawa dalam tenda itu, ya dalam tenda, kita perlu nggak sih dialasin matras? Perlu banget, bukan perlu lagi. Coba. Matras ini salah satu hal yang paling penting kalau pada saat tidur. Terkadang kita nggak butuh sleeping bag, tapi kita butuh matras. Gitu. Nah, kan saya tadi udah bilang saya pernah berapa kali naik gunung ya bukan camping, Nggak bawa sleeping bag, tapi hanya jaket aja. Saya bawa pakai jaket sama matras. Karena lebih berbahaya, lebih susah tidur kita atau mungkin lebih berbahaya kalau kita nggak pakai matras. Karena hawa tubuh kita yang udah dihasilkan tadi, yang udah serap di jaket, udah disimpan di jaket, itu hilang bukan karena angin, tapi karena keserap kondisi tanah yang dingin. Oh iya, karena makin lama kayak makin dingin atau hujan ya kan, kita nggak tahu situasi. Lagi kalau hujan, becek, lebih parah lagi. Jaket jadi basah. Iya, betul. Walaupun pakai tenda, itu kan udah ada alasnya. Tapi dia tidak ada insulasinya, penahan hawa supaya jangan keserap gitu. Jadi tetap perlu. Nah, matras sendiri itu banyak kan macam-macamnya. Ada yang aluminium foil, itu contohnya itu aluminium foil. Sekarang kalau di pendakian gunung sekarang atau orang camping mereka pakai gini. Oke, oh ini ya. Jadi sekarang yang lebih disarankan itu yang seperti ini. Wait. Saya sih nggak menyarankan secara langsung, cuman ini cuma sebagai perbandingan aja ya. Dan kebetulan memang sudah banyak pendaki gunung yang dia udah pakai gini, pendaki-pendaki sekarang. Oh gitu? Karena memang lebih enteng coba bandingin. Gue baru tahu. Iya sih, lebih enteng. Coba taruh mau dibuka. Masa nggak tahu sih. Oh, ini tuh mah kayak malah yang kata ditutup-tutupan depan pintu mobil ya. Ini tahu sih aku. Bener, emang bener. Kan? Fungsinya dia nutupin kaca supaya jangan pecah gitu kan, kalau panas. Iya, biar nggak panas. Iya, itu nembus ke dalam. Itu kan karena kemampuan insulasinya, gitu loh, insulitnya. Jadi dia bisa menahan panas, gitu. Memantulkan bahkan. Bukan cuma menahan, tapi memantulkan panas gitu. Oh, dan dia jadi lebih lebar ya. Kalau matras biasa kan panjang. Ada juga yang kecil, ada yang lebar, tergantung model lah. Kalau itu. Ya tapi kalau lebih enteng kayak begini mau. Ada kelebihan Satu masing-masing tenda. sih. Kelebihannya suhu tubuh lebih stabil. Ini lebih bisa makin lama makin hangat. Ini lebih stabil. Nah, ini kelebihannya karena dia kaku,
kalau daerahnya yang banyak kerikil-kerikil kecil nggak nembus. nggak nembus tonjolan-tonjolannya. Kalau ini lebih tembus, lebih berasa lah tonjolan-tonjolannya gitu, batu atau akar-akaran. Sakit. Jadi sakit Pulang-pulang bener. dipijit. Kecuali double agak bukan. Iya. Ya mau nggak mau bawa 2 dong. Iya. Kalau ini bisa 1 orang 1 atau Ya, bergunakan Dibagi kelompok. kalau lebar, kalau dia bisa berdua langsung berdua aja. gitu. Padahal kan kalau bawa 1-1 bisa double. Ya Iya nggak bisa, cuman jadi gede juga packingannya. Iya. Center, perlunya sih yang dicas gitu atau baterai ya? Karena kan kadang kalau di gunung atau camping gitu kan kita kan nggak nemuin colokan tuh kalau misalnya dia habis. Ini jenisnya Ini yang jenis colokan, recharger, contoh yang dia bisa jadi center, biasanya bisa jadi baterai. ya penerangan umum apa? Oh, Bisa iya. jadi untuk tenda gitulah. Oh, dia ada 2 nih, bisa solar itu, solar recharger. Ya ini ya atasnya. Cuman Kayak diputer deh, karena nanti dia akan bisa begini. Taram! tarik ya. Ya, ntar pelajarin lah caranya. Yang perlu diperhatikan itu kemampuan dayanya ya. Nah itu maksudnya. Jadi Bang. jangan sampai daya yang tersimpan di dalam itu tidak mencukupi pada saat kita berkegiatan. Ada nggak sih standar misalnya kita mau camping kan rata-rata tuh 3 hari 2 malam, ya kan? Itu jenis baterainya seperti apa atau? Kalau itu agak susah neranginnya, tapi kalaupun kita Tapi baca saya dari pengalaman abang nih, tahu dong baterai yang. kalau kita pakai merek yang terpercaya, merek-merek ngetop misalnya gitu, itu biasanya kan aman. Oke. Karena kalau Dia dibilang bisa buat 10 berapa? jam ya 10 jam. Tapi kalau merek-merek yang misalnya yang Iya, dia bilang 10 jam, waktu cuma 3 jam. Nah, itu Malam dia, pertama kita masih bisa lah misalnya. Malam kedua gelap-gelapan, Bo. Iya. Jadi kalau Ya jadi malam ketiga deh. Jadi kalaupun kita nggak yakin bahwa baterai cadangan, power bank kan misal kayak gini bisa dicas nih buat power bank, ya bawa aja lagi gitu. Atau ada juga yang double, dia bisa pakai baterai biasa, bisa pakai baterai cas, bisa pakai baterai internal. Nah kayak baju tidur nih bang, kan biasanya cewek rempong nih, baju tidurnya kayak gimana sih? Hah? Baju tidur itu jadi gini, Nah. pada dasarnya tuh berkegiatan alam terbuka, terutama pada saat di daerah dingin ya, atau bermalam, pada saat malam gitu. Ada 3 yang harus diperhatikan. Base layer itu yang nempel di tubuh. Saya udah pernah sebelum nerangin juga. Iya. Yang nempel di tubuh, istilahnya ketat lah gitu. Yang kedua, mid layer itu bisa model flannel. Bukan kaos-kaos gitu ya? Bukan, kaos itu sebenarnya buat pas jalan, tapi kalau pas bermalam Tidur? beda. Bisa ini, bisa langsung ini, atau bisa double dengan kebutuhan. Itu mid layer ya, untuk yang intinya dia bisa ada penahan panasnya, bisa menyimpan panas. Baru outer layer itu Ya jaketnya ya? ya bisa juga yang tadi. Ya yang Jadi yang tebal ada tebelnya, ada penananginnya gitu. Jadi outer layer itu gunanya buat supaya suhu tubuh dan tubuh kita yang udah disimpan tadi jangan sampai lepas. Baik lepas karena ditiup angin atau lepas karena tidak ada yang nahan. Lama-lama keluar sendiri lepas gitu. Sendal nih bang, butuh nggak sih kita bawa sendal jepit? Kalau Atau sendal, sendal kayak gimana sih yang dibawa ke gunung? kalau sendal itu butuh nggak butuh sih ya. Tapi Iya. kalau saya sih sering bawa sendal. Ah, gitu. Jadi kan kalau misalnya mau ngambil air atau mau sholat atau mau ngapain diselamatkan, ya nggak ribet pakai sepatu gitu. Apalagi sepatu gunung kan tinggi, udah kotor pula sepanjang jalan gitu. Apalagi kalau bau gitu kan, jadi kan enak pakai sendal nyaman gitu. Cuma sendal, pilihlah yang sendal yang kalau hanya untuk bermalam ya, tidak untuk jalan, yang ringan-ringan aja gitu kan, banyak tuh yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk cadangan juga, bisa juga sendal itu sebagai cadangan. Kalau sepatu kita misalnya jebol, kayak kejadian saya tuh di Loser, Oh, Pulau Mandirinya. penduser, iya. Itu kan jebol, saya pakai sendal terus Oke. sebelum saya jahit. Karena kan kalau tengah jalan jahit kan ribet, mendingan ntar pas bermalam aja. Nah dari pengalaman abang, berarti wajib nggak wajib dong kita bawa jahitan sol sepatu? Kalau perjalanan panjang bisa dikatakan wajib, kayak ke Loser gitu ya, atau perjalanan panjang yang kayak Argopuro mungkin, atau perjalanan ke gunung Bukit Raya di Kalimantan, itu bisa kita katakan wajib. Karena kita nggak tahu kekuatan sepatu kita berapa lama lagi. Gitu. Oke. Perlu berapa cadangan sih? Kadang-kadang kan kayak basah, kaos Untuk kaki. pakaian tidur, cadangan. Iya, buat cadangan. Nah jadi gini, biasanya rumusnya itu ya kalau Kalau misalnya 3 hari 2 malam nih, misalnya ya, gitu kan? Jadi
lebih dari 3 hari itu pakaian yang kita bawa sama 15 hari perjalanan. Wow. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu beda-beda, bisa beda-beda. Tapi begitu lebih dari 3 hari, mau 3 hari, 5 hari, 10 hari, 30 hari sama udah jumlahnya. Kalau kita tidak punya tempat untuk nyuci atau ya kan, Iya, atau tidak ada waktu kita nyuci. kaitnya nggak ada waktu nyuci. Jadi yang biasanya rumusnya itu pakaian jalan ya pakaian jalan aja, kita pakai terus. Kita buat pakaian cadangan, tapi tidak untuk jalan. Oke, ganti Mendesak, ya. Pakai tidur bahkan tidak perlu cadangan biasanya, gitu. Pakai tidur ya pakai tidur aja. Oh gitu. Jadi pakai tidur itu benar-benar pada saat mau tidur. Jadi begitu kita bikin tenda, kita bikin api unggun segala macam itu nggak pakai pakaian tidur. Terkadang kalau mau awet, kita pakai pakaian yang jalan tadi kalau posisinya kering, ya kan nggak hujanan jalan nih. Kita pakai aja tuh dulu sampai kita selesai bikin tenda, bikin perapian, udah masak, nanti udah santai sampai posisi tidur. Begitu santai lah selesai semua, baru pakai tidur gitu. Oke, berarti nggak usah buat cadangan. Ya buat tidur. Jadi kalau jalan biasanya bawa. Tapi kalaupun bawa, selama itu memungkinkan dan tidak terlalu berat atau masih efektif, bisa-bisa aja gitu. Semua itu tergantung kalkulasi kita lah. Iya, nggak, karena kan cuaca kan kita nggak bisa prediksi, kayak misalnya lagi jalan tau-tau hujan, kayak gitu. Kalau tidur kan kita nggak prediksikan, kita tidak kita rencanakan hujan-hujanan. Iya. Makanya atau nggak kalau harus tadi itu pakai tenda cadangan. bocor kan gitu. Nah ya itu eksidensial. Ya betul kan, kita nggak Ya, tahu nih ya. kejadian alamnya dengan, makanya saya bilang berapa banyak sih baju yang kita bawa kan kayak gitu. Makanya terkadang memang pernah juga kejadian. Jadi ketika kita nggak bawa cadangan, pakai tidur, ternyata bocor nih. Mau nggak mau kita nggak maksain tidur. Nah iya, nggak bisa tidur dong, Nggak tidur. kedinginan Kita biarkan basah. sampai kita kering atau sampai hujan reda. Atau kita mau nggak mau pakai pakaian tidur dulu. Kalaupun terpaksa karena sepanjang malam hujan, kan harus tidur, nggak boleh nggak tidur. Ya pakai dulu, nanti tidur besok otomatis kita akalin lagi pakai pakaian cadangan yang jalan kah, atau kita sediakan waktu buat berjemur kah gitu. Jadi rencana bisa berubah kalau sifatnya eksidensial. Makanya nanti kita belajar sendiri deh soal packing ya, dan cara nyusunnya, gimana nyusunnya nanti sekalian praktek gitu. Kalau sekarang kita kan masih Iya betul. Jadi sebenarnya packing itu kan juga menentukan kan ya. dan itu seninya naik gunung salah satunya di packingan gitu. Mana yang rajin, Packing mana itu yang adalah enggak, seni kan? kan. Sobat Explore, ternyata packing itu menentukan bagaimana posisi tas kita pada saat kita mendaki gunung, biar semuanya aman dan nyaman serta terkendali. Betul, sobat explore. Gitu. Nah kayak topi, beda nggak sih sama kayak kupluk gitu, topi biasa gitu pernah nggak sih? Yang dimaksud dengan topi biasanya topi buat pada saat jalan. Oke. Tapi kalau mau pakai kupluk sambil itu sih nggak ada masalah selama nggak hujan. Supaya bisa dipakai Suka-suka malam. dia aja lah ya. Soalnya kalau dipakai hujan kan nanti sayang malamnya nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya kadang-kadang bawa kupluk ya bawa topi. Topi itu jadi ada perlu nggak perlunya. Kalau di medan-medan yang banyak semak di atas kepala, Oh iya, kita butuh ya buat halangin muka biar nggak ke. atau bahkan kotoran pun kadang-kadang kan ada semacam daun kecil atau apa yang bikin kotor gitu kan, karena nggak mandi tuh. Kalau numpuk di celah-celah rambut kan jadi bikin ya daki atau kotoran lah gitu. Nah, Sobat Explore, itu tadi tuh perlengkapan kita pada saat perlengkapan tidur. Mau tidur tuh pada saat kita ada di gunung atau pada saat camping. Nah, untuk mensiasatinya segala macam biar kita tidak terjadi apa-apa pada kaki, tidak lecet, dan lain sebagainya. Next, kita akan jelasin lagi gitu. Paling tambahan buat para muslimah ya, jangan lupa bawa mukena buat sholat. Gitu. Ya, benar itu. Jadi terkadang ibadah itu kalau kita gunakan yang udah ada kan di jalan kita nggak tahu kotornya bagaimana kan. Jadi kita bedain sendiri gitu. Terus cowok juga bisa bawa sarung sendiri gitu. Karena kalau pakai celana kan udah kotor ya. Tapi seenggaknya kan buat yang dulu tuh pasti ada aja lah sungai kan gitu kan, kalau di air gunungnya mata ada sungai air mah, ya. Kayak gitu. Kalau nggak ada air pun ya tayamum bisa kan darurat. Nah, Sobat Explore, itu tadi penjelasan dari Bang Wira tentang bermalam atau berkemah di gunung atau di tempat ketinggian-ketinggian tertentu. Itu semua harus dipersiapkan oleh kalian semua bagi para pendaki pemula atau yang ingin camping. Saya Rani Desianti dan juga Bang Wira pamit undur. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Dah.